Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini seputaran ternak ayam hobi ya teman-teman. Cuman hari ini saya nggak jalan-jalan. Biasanya kalau saya bikin video itu kemarin teman-teman lihat video-video reportasi di pasar ya teman-teman, ketika di sekitaran Kabupaten Bantul di Yogyakarta. Nah kalau sekarang karena memang pulang ke Jakarta ya teman-teman, jadi nggak ada reportasi di sini ya teman-teman. Mungkin besok kalau main-main ke beberapa farm ya, tempat teman-teman saya, mungkin kita akan reportasi. Nah di siang hari ini saya pengen ngobrol sama teman-teman, bahasanya sih tentang seputaran spesifikasi kalau untuk beli ayam ya, baik itu beli ayam di farm ataupun di pasar ataupun di peternak rumahan gitu kan. Jadi kadang-kadang saat ini kan memang eranya era digitalisasi ya, jual beli itu memang sangat mudah saat ini ya. Kalau kita butuh ayam jenis tertentu, pola tertentu, kita bisa mencarinya di media sosial. Tapi teman-teman, dalam transaksi pembelian di ayam hobi ini kadang-kadang memang banyak kerancuan teman-teman. Jadi teman-teman sebagai contoh, kalau membeli itu memang betul-betul harus teliti. Salah satunya yang memang harus kita teliti adalah matchnya antara jenis dan polanya. Itu jenis dan pola itu harus match ya. Contoh nih kasusnya, teman-teman mau beli jenis ayam koi, kan timbul pertanyaan, koi itu apa sekedar jenis ataukah pola tertentu gitu kan. Kalau menurut saya pribadi itu harus kombinasinya harus pas antara jenis dan pola tertentunya, itu jadi satu, nggak bisa terpisahkan. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman punya ayam koi nih, mau yang ternak atau apa jenisnya, mungkin taruhlah koi maneding atau satunya koi black cross, koi black bull gitu kan. Koi sama koi, karena koi ini jenis ayam hibrid itu ayam silangan ya teman-teman. Ayam hibrid itu kayaknya udah campur ya gitu kan, ayam silangan. Jadi antara si A pejantannya koi dengan si B juga betinanya koi. Even dia nggak cuma namanya koi, polanya juga udah koi. Artinya pola itu kita lihat ya ininya kan. Setelah kita lihat gayanya, polanya masuk, polanya koi, jenisnya koi, kemudian kita breeding, kita ternakin. Itu nanti kadang-kadang teman-teman yang keluar polanya koi itu biasanya antara 50%-an gitu kan, atau mungkin lebih sedikit 40%-an. Nah ini kan memang kadang-kadang ya nggak diprediksi gitu kan, lepas dari prediksi. Jenisnya betul koi, pejantannya koi, indukannya koi, polanya pejantannya polanya koi, indukannya polanya koi, udah dites ya itu kan. Anakannya nanti teman-teman kalau ditemuin tuh, nanti kebanyakan ada yang polanya juga nggak koi, polanya seperti BK biasa. Nah ini teman-teman, nah ini yang sering saya dengar kadang-kadang kan komplain tuh banyak, saya beli dari farm ini, sempat teman saya juga gitu kan, harganya udah mahal berapa juta gitu kan, tapi kemudian kok nggak sesuai dengan kriteria jenisnya gitu kan. Nah ini memang ada kemudian kesalahpahaman sehingga sebagian orang menganggap yang dijual itu bukan jenis koi gitu. Nah ini karena memang koi itu asal usulnya kalau ayam yang sudah silangan anaknya nanti akan beragam, karena memang yang bisa diambil itu kan memang kalau yang menetap adalah galur murni. Galur murni juga harus dilakukan kawin satu famili secara sampai beberapa generasi ya, itu baik di hewan ataupun di tumbuhan. Itu berdasarkan hukum genetika ya, karena memang saat ini kan memang bahkan kalau peternak kan memang nggak bagus satu famili gitu kan. Akhirnya juga tambah ruwet gitu kan, anakannya nanti bercampur-campur. Jadi teman-teman harus matchin. Kalau jenisnya koi itu kan teman-teman tahu klarifikasinya koi. Jadi bukan sekedar beli jenisnya gitu kan. Kayak saya mungkin ternak manedeng gitu kan. Nanti kebanyakan walaupun pejantannya manedeng, indukannya manedeng, banyak teman-teman saya dulu pembibitan gitu, anaknya ternyata yang menyimpang.
mainnya gitu kayak BK biasa. Nah itu, jadi kalau mau beli koi itu memang saya pikir bukan menipu ya, betul-betul jenisnya koi. Tapi nanti ada anakan koi yang mainnya bukan koi. Ini kan rancu kan. Jadi koi itu bukan sekedar jenis tapi juga pola main, gitu kan. Pola ya, pola gitu kan. Kalau jenisnya koi, pejantannya manedeng, anakannya black bull. Indukannya banyak juga black bull atau sama-sama koi ini kan, polanya juga koi. Keluarnya polanya enggak koi. Jenisnya koi bukan. Secara genetika jenisnya koi, lainnya manedeng, BL, bloodline gitu kan. Tapi polanya enggak koi. Nah, berarti kan ini memang harus match. Koi itu salah satunya kalau menurut saya jenis dan pola gitu kan. Sama lah kayak teman-teman beli koi trat gitu kan. Dapatnya nanti cuman anunya mendatar ke badan gitu ininya kan. Titik sanunya tujuannya ininya kakinya mendatar ke badan. Full koi ya, kalau jenis koi trat harus double dia kan, atas badan juga di ini itu jenis koi trat gitu kan. Kalau kemudian dapatnya koi ya sama aja gitu kan, nanti teman-teman bisa lihat lah kalau di beberapa akun medsos saya komplit ada koi trat, koi gitu kan. Jadi harus match, seperti teman-teman beli ngon ini kan memang cenderung dia memang sejajar terus gombel ya gitu kan, tarik dasi atau gombel gitu kan. Tapi kalau kemudian fisiknya ngon, jenisnya ngon, kemudian mainnya pola ABK, nah ini memang kadang-kadang kan di sini juga garis terang ngon juga banyak tercampur sama BK juga gitu kan. Harusnya kalau ngon kan cuman andalannya gombel terus juga ada depan, cuman tekniknya nggak begitu bagus ya. Cuman karena orang kemudian pengen juga yang masih gombel tekniknya bagus, ada crash sama BK. Ke bawahnya nanti ada jenis yang ngon, betul-betul anaknya nggak seperti pacek sama indukannya, itu wajar karena memang ayam-ayam bibit yang udah campur seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau beli ayam itu jelas-jelas match antara jenis dan polanya. Itu. Jadi kalau teman-teman ini beli tempat saya gitu kan, ini apa anunya, ini manedeng pejantannya. Lihat ininya ada nih videonya gitu kan. Indukannya apa? Indukannya ini kerurun. Polanya ini ada gitu kan. Lihat betul-betul pejantannya asli manedeng, indukannya kerurun, polanya indukannya juga koi, pola pejantannya koi, anakannya saya temui juga banyak enggak koi. Itulah makanya kalau di genetika dia dibutuhkan kawin satu famili ya, inbreed sampai berkali-kali, tujuannya untuk biar gennya enggak berubah gitu kan. Makanya ada F1, F2, F3. F1, F2, F3 itu jangan salah teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman punya koi, anakan koi sama koinya tadi F1 yang polanya koi nanti dikawinin lagi F1 sama F1, itu namanya nanti F2. Kalau bukan sama yang satu familinya bukan F2, nanti anakannya beda lagi. F2 sama F2 yang sepola gitu dikawinin nanti F3. Tujuannya apa? Itu untuk purifikasi atau pemurnian biar gennya kuat, jadi nggak ada penyimpangan. Jadi ketika dijual, ketika itu sesuai dengan kualifikasinya gitu kan. Kalau namanya koi, keluarnya juga bibitnya nanti jual telur ataupun jual anakan sesuai gitu, anakannya juga polanya koi, nggak cuma jenisnya. Jadi koi itu nggak bisa terpisah ya antara, ini contohnya pembelian ayam sekarang itu antara jenis dan pola. Nah itu teman-teman, nanti kalau pengen lebih jelasnya nanti bisa lihat tuh video-video banyak di, saya punya beberapa akun media sosial, bisa lihat. Kalau di saya sekarang lagi ngembangin yang koi trat teman-teman. Jadi memang separuh BK separuh koi. Nah teman-teman kalau kemudian beli mereknya koi trat gitu kan, tapi kemudian mainnya koi yang nggak ketemu ya, karena memang ini ayam-ayam yang memang dispesifikasi untuk ngimbangi ngon ya gitu kan. Koi trat sama koi ngon. Koi ngon juga banyak yang mainnya seperti BK biasa gitu, walaupun betul dia nyilangin ya antara koi sama ngon. Anaknya nanti juga yang mainnya kayak BK biasa banyak. Koi trat juga sama. Ini kan koi sama trat ya, keluarnya nanti juga sebagian memang yang kemudian ada yang jadi koi trat, sebagian juga ada yang cuman sekedar koi biasa, kemudian sebagian juga ada yang kemudian seperti ayam BK teknik biasa. Nah itu sela-selanya ya teman-teman. Jadi memang kemudian kalau teman-teman membeli pembelian di farm ataupun peternak rumahan gitu kan, kalau di pasar kan langsung dilihat ya polanya.
Nah, kalau yang di farm, di peternakan kita beli bibitan gitu kan, jangan disalahkan peternaknya ataupun farmnya. Kadang-kadang betul mereka nggak melakukan manipulasi ke kita gitu, tapi memang secara genetika memang itu nggak bisa dihindari gitu kan. Yang polanya nanti nggak koi gitu kan, walaupun bapak induknya koi, bapak induknya polanya koi, jenisnya juga koi, anaknya nanti buahnya itu ya. Kadang-kadang penyimpangannya itu tinggi gitu kan. Makanya kalau saya nyetak koi trat tuh jagonya si A, BK tratnya, indukannya si koi si B gitu kan. Ketika nanti anakannya 50-60% ngeluarin koi trat, itu terus ya pejantannya yang memang genetiknya nggak kuat, saya cari BK-nya nggak kuat. Jadi lain-lain ya teman-teman, saya tes. Ada yang pejantannya BK biasa, nanti anakannya BK semua. Nanti ada yang BK yang gen polanya nggak kuat, kawinin sama indukan koi, nanti campur, banyak yang campur itu polanya jadi keluar. Nah, jagonya yang kayak gitu jangan dibuang-buang lagi gitu kan. Kita memang susah itu kan, kita harus satu generasi kita uji coba gitu kan. Kalau udah ketemu jagonya saya simpen. Kayak saya punya itu terahnya si kentir, itu BK biasa ya. Itu kalau kemudian saya cross sama koi trat ataupun koi juga, keluarnya nanti mix, keluar koi trat banyak, nyaris hampir 70-60% keluarnya polanya koi trat atau koi. Makanya itu pejantannya saya simpen terus, karena nanti kalau ganti pejantan lain lagi gitu kan. Bahkan saya dulu pakai pejantan kururun, saya coba mau bikin koi trat sama indukan trat gitu kan, itu anakannya malah pernah ya hampir 100% mainnya BK ya gitu kan, BK biasa. Ada yang polanya juga tetap mainnya koi, nggak ada yang double gitu. Saya pernah coba pakai kururun, indukannya Samo gitu kan, yang udah teruji. Ternyata anakannya polanya pola BK biasa semua. Nah itu pengalaman saya teman-teman. Jangan lupa teman-teman, nanti kalau mungkin selama di Jakarta ya nggak bikin liputan di pasar biasanya kan saya ke pasar ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman, kalau senang nonton videonya, obrolan-obrolan dengan saya, jangan lupa subscribe, press bell-nya. Akhir kata, salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Jakarta.